Nah, Kang Chul pun langsung menendang si iblis selokan sekaligus memastikan Yuri baik-baik saja. Tapi sialnya, iblis itu berhasil kabur. Meskipun gagal, Pongsan justru senang karena rupanya muntahan si iblis tadi adalah sebuah mantra jahat yang dapat membunuh seseorang. Dan benar aja, Yuri boleh merasakan keanehan pada tubuhnya sehingga Kang Chul pun menggendongnya pulang. Nah, baru berjalan bentar, Yuri yang merasa nyaman akhirnya bersandar. Namun, ya, ia mulai menyimpan rasa kepada si Kang Chul, tapi nggak mau mengakuinya. Kan si Kang Chul terpancing untuk menggodanya, membuat Yuri benar-benar berdebar. Tapi alasan kalau ia tuh cintanya kepada Yonggap. Lagian mana mungkin sih ia jatuh cinta kepada ular air nggak jelas sini. Malamnya seluruh dayang ratu pun diinterogasi, di mana ada 3 dayang yang jadi tersangka utama karena merekalah yang hari itu mengganti bantal sang ratu. Tapi setelah disiksa berjam-jam, mereka nggak ada yang mau ngaku, termasuk pelaku aslinya. Jadi sebelumnya ia sangat terkejut saat si Pongsan menyuruhnya menaruh tengkorak itu di bantal sang ratu. Dan pastinya ia langsung menolak, tapi Pongsan memaksa. Kalau tidak, ia akan membocorkan bahwa si dayang telah lama jadi mata-mata, membuat si dayang gak ada pilihan selain melakukannya. Makanya sekarang disiksa bagaimanapun, ia tetap gak mau ngaku. Alhasil, raja pun memerintahkan pasukannya untuk mengurung mereka. Tapi gak ada yang sadar dengan salah satu penjaga yang diam-diam memberikan kertas kepada pelaku. Beralih ke Kang Chul yang ingin istirahat, tapi karena menyadari langkah-langkah menakutkan, ia pun pura-pura tidur. Ya, itu adalah ibunya yang pantang menyerah memberi ramuan itu. Dan melihat Kang Chul udah tidur, ia pun keluar, membuat Kang Chul sangat lega. Tapi lah, emaknya lebih cerdas dong. Gak mau tahu, pokoknya kali ini tuh putranya harus minum ramuan tersebut. Lagian ia sudah gak pakai ekor ular lagi. Awalnya Kang Chul menolak, tapi menyadari kalau ibunya sudah menjual sanggul emas hanya untuk ramuan itu, ia pun langsung meminumnya. Ya, setelah terjebak di tubuh manusia, makin hari dewa jahat ini makin punya hati nurani. Hanya saja ia masih kepikiran dengan kejadian tadi, takut kalau muntah itu adalah mantra kematian. Yuri sendiri merasa baik-baik saja, tapi tidak dengan pikirannya yang gak berhenti mengingat kejadian tadi. Berusaha menyangkal perasaannya kalau ia tuh cintanya kepada Yonggap, bukan si Kang Chul. Beralih ke penjara, di mana setelah memastikan temannya tidur, si dayang pun membuka kertas tadi. Tentu saja ia sangat lega segera memakan kertas itu. Namun gak berapa lama, ia pun muntah darah hingga tewas. Ya, itu hanyalah jebakan biar si dayang gak membocorkan siapa dalangnya. Jadinya si Perdana Menteri Kim alias kakek dari pihak ibu sang raja segera menyelidikinya dan hanya menemukan beberapa uang serta perhiasan mahal. Bukti kalau dayang yang diduga bunuh diri itu pelakunya. Membuat sang raja sangat marah. Bisa-bisanya mereka kecolongan, menyuruh Perdana Menteri tetap menyelidikinya hingga dalangnya ditangkap. Di lain sisi, Bibi sangat bahagia karena istana itu penuh bangsawan jahat, memutuskan menetap di sana untuk memangsa 100 roh lagi sebagai syarat ia bisa jadi dewa naga. Hanya saja ia akan menunggu Kang Chul biar bersamaan jadi dewa. Tapi ngomong-ngomong tentang masalah Kang Chul, ia sempat mendengar gosip dari siluman rendahan sekitar sana. Ya, gak hanya manusia, siluman pun hobi ngegosip di waktu luang, membuat Kang Chul penasaran. Tapi lah, si Bibi cuma memancingnya dong. Tapi melihat bangsawan kotor di sana, ia pun langsung melompat. Di saat yang sama, Pongsan masih saja mengompori Mak Lampir kalau dalang dari kematian Yongin adalah dukunnya raja. Jadinya Mak Lampir pun menyuruh dayangnya untuk mengundang dukun yang dimaksud. Sementara Yuri memohon kepada Okim untuk mencari tahu keberadaan iblis salokan itu. Tapi Okim menolak karena sebagai hantu sumur yang airnya bersih, ia nggak sanggup dekat-dekat dengan iblis berbau busuk itu. Membuat Yuri bingung harus kemana lagi mencari iblis tersebut. Secara kebetulan ia nggak sengaja mendengar anak dayang yang mengeluh karena sepatunya selalu hilang. Dan menariknya, kisah sepatu hilang itu udah terjadi sejak lama, bahkan dialami ibunya saat masih kecil dulu. Membuat Yuri yakin kalau pelakunya pasti roh jahat yang mungkin tahu keberadaan iblis salokan. Gak berapa lama si Bibi berjalan dekat sana sehingga Yuri pun mengikutinya. Tapi masalahnya Pongsan juga menyadari itu.
Nah, target si Bibi kali ini adalah rombongan pejabat yang penuh kebencian, dan salah satunya adalah Perdana Menteri Kim. Ya, ada yang aneh dengan kata-kata si Bibi, padahal Perdana Menteri adalah salah satu kepercayaan raja. Melihat itu, Yuri dengan sengaja menyapa si Kim, biar ular air ini gak memakannya, membuat si Bibi sangat marah. Tapi Kang Chul menghentikannya, alasan kalau Bibi gak boleh mengganggu muridnya. Jadinya, Bibi pun memilih mangsa lain, meskipun masih kesel kepada Yuri, di mana mereka gak sadar dengan si Pongsan yang terus mengawasi. Nah, akibat banyaknya bangsawan yang tiba-tiba tewas, komplotan Sang Chun pun mulai resah. Mereka sih sudah bertanya kepada dukun yang menjelaskan bahwa itu ulah siluman ular yang mengincar bangsawan berumur 60 tahun. Membuat Sang Chun teringat kalau malam itu Yonggap bertanya berapa umurnya. Ya, selain pejabat korup, si Bibi juga hanya boleh memangsa yang umurnya udah hampir pensiun. Malamnya, Raja nyamar jadi bangsawan biasa untuk menemui si Choi, dan Wati yang menyambutnya menolak. Alasan ayahnya sakit, tapi mendengar nama sang raja, ia jelas terkejut dong, buru-buru memanggil ayahnya. Jadi dulu, Tuan Choi adalah guru sang raja, dan karena masalah 5 tahun lalu, Choi mengundurkan diri dari istana, makanya sang raja menemuinya untuk meminta dukungan terkait undang-undang pembebasan budak. Tapi seperti jawabannya kepada Yonggap sebelumnya, si Choi tetap menolak karena itu pasti akan menimbulkan perang saudara. Namun, ya, inilah alasan sang raja rela menyamar karena benar-benar harus mendapat dukungan si Choi. Tapi ketika ingin pulang, genteng tiba-tiba terjatuh. Untungnya pengawal raja dengan sigap melindungi, mengira itu ulah kucing, padahal mah itu ulah si iblis kaki satu yang masih dendam kepada si Choi. Malamnya, anak dayang tadi buru-buru memasang cermin dan membawa masuk sepatunya sesuai arahan Yuri, sehingga iblis pencuri sepatu yang rupanya seorang bocil sedih karena nggak menemukan sepatu yang cocok. Tapi melihat cermin di sana, ia pun sibuk memainkannya, sehingga Yuri bisa menangkapnya dengan mudah. Tentu saja hantu bocil marah, toh bocil-bocil begitu ia jauh lebih tua dari neneknya si Yuri. Tapi Yuri mah nggak peduli, berjanji akan membalikannya sepatu baru asalkan si bocil cerita siapa yang menempel jimat di lokasi kematian Yongin. Jadinya si bocil pun jujur kalau orang yang gak ia ketahui namanya itu adalah seorang Kasim dengan ujung jari menghitam. Ya, dia si Yanto yang selalu nyamar sebagai Kasim, padahal pelayan setianya Pongsan. Dimana kali ini tuh Pongsan sangat senang setelah tahu kalau dewa yang membantu Yuri adalah ular air itu. Besoknya, karena takut dengan Kang Chul, kepala Kasim pun memanggil Yuri agak jauh, memberikan barang raja yang ingin diperbaiki. Tapi sebelum pergi, ia bertanya apakah Kang Chul adalah seorang pendendam. Ya, dia takut dong, karena sebelumnya selalu berkata kasar kepada Kang Chul. Namun, lah si Kang Chul malah melotot, kan ia jadi buru-buru pergi. Namun tiba-tiba dayang Mak Lampir muncul menjemput Yuri dengan alasan Mak Lampir mau periksa mata. Di saat yang sama, sang ratu tiba-tiba tak sadarkan diri dengan luka melepuh dari perut hingga ke leher, membuat sang raja yakin kalau itu ulah iblis. Segera memerintahkan pengawalnya memanggil Yuri. Masalahnya, Mak Lampir gak membiarkan Yuri pergi, sok-sok ngukur kacamata, padahal matanya baik-baik saja. Anehnya, si bocil malah nongkrong di sana, meledek Yuri, entah apa masalahnya. Dan karena gak bisa bersabar lagi, sang raja pun datang. Selain menjemput Yuri, ia juga menunjukkan bukti yang ditemukan di rumah dayang yang bunuh diri itu. Jelas dong, Mak Lampir ini tersinggung, menganggap raja menuduhnya sebagai dalang semua itu. Dan raja yang memang mencurigainya hanya alasan kalau Ibu Suri tahu segala hal yang terjadi di istana. Tapi untuk sekarang itu tidak penting, karena raja harus membawa Yuri ke tempat sang ratu. Tapi baru di gerbang, Yuri tiba-tiba pingsan dengan luka melepuh yang sama seperti ratu. Yah, itu akibat mantra si iblis Salokan, membuat Kang Chul panik, hampir saja menghantam setiap orang di sana. Untungnya Yuri masih sadarkan diri, tapi malah khawatir kepada janin ratu, jadi mereka harus segera menangkap iblis Salokan itu. Alhasil, karena nggak tahu berada di mana, Kang Chul pun meminta raja menjadi umpan. Dan jelas saja, meskipun takut kepada Kang Chul, Kasim dan pengawalnya melarang, bahkan menghunuskan pedang kepada Kang Chul. Tapi Kang Chul mah nggak peduli.
Toh pedang seperti itu nggak bisa membunuhnya. Ngancam akan menjadi iblis yang jauh lebih jahat dari iblis 8 kaki itu. Jika saja Yuri meninggal, lalu di saat yang sama, Pongsan sangat terkejut setelah Dayang Ibu Suri menjelaskan bahwa Yuri berasal dari desa Yongdam, seolah-olah Pongsan tahu desa tersebut. Sementara Bibi nggak percaya dengan apa yang dilakukan Kang Chul, mengingatkan kalau kekuatan Kang Chul hanya sepiripit di tubuh manusia. Takutnya tuh Kang Chul dibunuh iblis tersebut. Namun Kang Chul nggak peduli, segera menyiapkan panah khusus untuk melawan si iblis. Nah, setelah semuanya sudah siap, mereka pun ke danau untuk memancing si iblis. Namun sang raja tiba-tiba jujur dengan kemarahannya kepada Kang Chul yang memakai tubuh Yonggap, salah satu bawahan yang sangat ia percaya. Seketika kata-kata itu mengingatkan Kang Chul dengan kebencian Yuri kepadanya. Akibat ia masuk ke tubuh Yonggap, membuatnya emosi melempar raja pakai tanah. Dan jelas saja raja yang marah langsung menonjoknya, membuat mereka hampir saja berkelahi. Tapi teringat kalau mereka harus menyelamatkan orang kesayangan masing-masing, mereka pun setuju untuk gencatan senjata, membuat yang lain pada bingung mau membunuh Kang Chul tapi takut. Di saat yang sama, Yuri yang terbangun tiba-tiba melihat kejadian masa depan di mana Kang Chul dimuntahi iblis itu, membuatnya panik, meminta Kasim segera menyiapkan alat dukunnya. Ya, sebagai siluman air selokan, si iblis sengaja menunggu sampai pagi, waktu di mana air benar-benar kotor. Dan raja yang gak ngerti itu malas menunggu lama, mengiris tangannya biar iblis itu segera muncul. Dan benar saja, yang dinanti tiba-tiba nongol, menarik sang raja.